Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tantan Lukuzahara, saya dari Universitas Jambi. Hari ini saya akan menjelaskan materi perpajakan mengenai pelunasan pajak tahun berjalan dan macam pemungutan pajak penghasilan. Pelunasan pajak dalam tahun berjalan ditinjau dari administrasi pemungutan pajak. Pajak penghasilan merupakan pajak langsung, yaitu suatu jenis pajak yang pemungutannya dilakukan secara periodik atau berkala, yaitu setahun sekali. Tahun yang dimaksud adalah tahun pajak atau disebut sebagai tahun takwim, suatu tahun yang diawali 1 Januari sampai 31 Desember. Saat rutanya pajak penghasilan adalah akhir tahun pajak, yaitu 31 Desember. Oleh karena itu, setelah berakhirnya tahun pajak, pada diri wajib pajak akan timbul hutang pajak. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau mencicil setiap bulannya. Angsuran atau cicilan yang dilaksanakan dalam tahun berjalan itulah yang disebut pelunasan pajak dalam tahun berjalan. Sifat pelunasan pajak dalam tahun berjalan adalah merupakan pembayaran pendahuluan atau disebut pula dengan pembayaran di muka atau kredit pajak. Karena sifatnya merupakan pemungutan angsuran itulah, maka dapat dikreditkan sewaktu menghitung besarnya pajak terutang setiap akhir tahun. Macam pemungutan pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan. Dalam pelaksanaannya, pemungutan pajak penghasilan dibedakan ke dalam beberapa pasal, sesuai dengan jenis penghasilan dan pihak yang dikenai pajak. Pembagian ini bertujuan agar proses pemungutan pajak menjadi lebih teratur, efektif, dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Pertama ada PPh Pasal 21. PPh Pasal 21 adalah pajak atau penghasilan. PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Pajak ini biasanya dipotong langsung oleh pemberi kerja sebelum penghasilan diterima oleh pegawai. Tarif PPh Pasal 21 menggunakan tarif progresif berdasarkan PKP PP orang pribadi dalam negeri. Objek pajak Pasal 21 yaitu pertama, gaji, tunjangan, bonus, dan penghasilan pegawai tetap. Kedua, uang pensiun yang diterima secara berkala. Ketiga, pesangon, manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua. Keempat, upah pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lapas. Kelima, honorarium, komisi, fee, dan imbalan jasa bagi bukan pegawai. Keenam, imbalan beserta kegiatan seperti uang rapat, uang saku, hadiah, atau penghargaan. Ketujuh, honorarium, anggota dewan komisaris atau pengawas. 8. Bonus tantiem, gratifikasi, atau jasa produksi mantan pegawai. 9. Penarikan dana pensiun oleh program pensiun tertentu. Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendahara pemerintah atau badan tertentu atas kegiatan perdagangan barang, baik impor maupun kegiatan usaha lainnya. Pemungutan pajak ini dilakukan oleh pihak yang telah ditunjuk pemerintah dengan tujuan meningkatkan pengawasan terhadap transaksi perdagangan serta menjamin penerimaan pajak negara dari kegiatan usaha dan impor barang. Tarif pajak Pasal 22 pertama ada terbagi menjadi atas impor yang menggunakan angka pengenal importir yaitu dengan rumus 2,5% dikali nilai impor, dan API 7,5% dikali nilai impor yang tidak dikuasai 7,5% dari harga jual lelang. Kedua, atas pembelian barang yang dilakukan DJP. B. Pendanaan pemerintah, BUMN atau BUMD, yaitu dengan rumus 1,5% dikali harga pembelian, tidak termasuk PPN dan tidak final. Ketiga, atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu kertas itu 0,1% dikali DPP PPN, tidak final. Semen 0,25% dikali DPP PPN, tidak final. Baja 0,3% dikali DPP PPN, tidak final. Otomotif 0,45 dikali DPP PPN, tidak final. Keempat, atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari perdagangan pengumpul ditetapkan yaitu 0,25% dikali harga pembelian, tidak termasuk PPN. Kelima, atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API 0,5% dikali nilai impor. PPh Pasal 23, pajak yang dikenakan pada penghasilan yang berasal dari modal,
penyerahan jasa, hadiah, atau penghargaan kecuali yang sudah dikenakan PPh Pasal 21. Pajak ini dipotong oleh pihak yang memberikan penghasilan kepada wajib pajak dalam negeri maupun bentuk usaha tetap. Pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan agar pembayaran pajak atas penghasilan tertentu dapat dilakukan secara langsung pada saat penghasilan diterima. Objek pajak Pasal 23 meliputi dividen, bunga dan royalti, hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya, sewa dan penghasilan terkait penggunaan aset, jasa teknik, manajemen, konstruksi, dan konsultasi, jasa lainnya sesuai ketentuan PMK nomor 141 PMK 03/2015. Tarif PPh Pasal 23 terdiri atas pertama, tarif 15% dari jumlah bruto untuk dividen kecuali kepada wajib pajak orang pribadi dikenakan penal, bunga dan royalti, hadiah, penghargaan, dan bonus lainnya sudah dipotong PPh Pasal 21. 2. Tarif 2% dari jumlah bruto untuk sewa dan penghasilan lain terkait penggunaan aset kecuali sewa tanah dan bangunan, imbalan jasa teknik, manajemen, konstruksi, dan konsultasi. Dan terakhir, jasa lainnya sesuai dengan ketentuan PMK nomor 141 PMK 03/2015. Ketiga, tarif khusus untuk vintage berdasarkan PMK nomor 69 PMK 3/2022. Vintage dalam negeri 15%, vintage luar negeri 20%. Tarif lebih tinggi untuk yang tidak memiliki NPWP, 30% untuk dividen, bunga dan royalti, 4% untuk jasa tertentu, 50% untuk hadiah atau undian. PPh Pasal 24 adalah pajak yang dibayar atau dipotong atau terutang di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak di luar negeri dalam tahun yang bersangkutan. Sebesar PPh yang dibayar atau dipotong atau terutang di luar negeri tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang PPh. Penghitungan batas maksimum kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan tersebut harus dilakukan untuk masing-masing negara. PPh Pasal 24 bertujuan menghindari pajak berganda internasional bagi wajib pajak dalam negeri yang memperoleh penghasilan dari luar negeri. Lalu ada PPh Pasal 25 merupakan pembayaran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak secara angsuran setiap bulan, sehingga wajib pajak tidak memiliki beban utang pajak yang besar dan harus dibayar sekaligus pada saat batas waktu penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan. Kewajiban angsuran PPh Pasal 25 timbul ketika wajib pajak memiliki jumlah PPh yang kurang dibayar di SPT tahunan pajak penghasilan tahun pajak sebelumnya. Lalu bagaimana cara menghitung PPh Pasal 25? Yaitu pertama, wajib pajak perlu mengetahui jumlah penghasilan neto fiskal menurut SPT tahunan PPh tahun pajak sebelumnya. Jika wajib pajak menerima penghasilan tidak teratur di tahun pajak tersebut, maka penghasilan neto fiskal dikurangi dengan penghasilan tidak teratur. Kedua, jika wajib pajak memiliki kerugian fiskal yang berhak dikompensasikan, maka wajib pajak memperhitungkan jumlah kompensasi kerugian fiskal tersebut sebagai pengurang. Ketiga, selanjutnya wajib pajak perlu menghitung jumlah PPh terutang berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Keempat, setelah mengetahui jumlah PPh terutang, kemudian dikurangi dengan kredit pajak tahun lalu berupa PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga, yaitu PPh 21, 22, 23, dan atau kredit PPh di luar negeri, itu Pasal 24. Kelima, terakhir, hasil perhitungan yang didapat berdasarkan poin sebelumnya dibagi dengan jumlah dalam tahun pajak. Terakhir ada PPh Pasal 26. PPh Pasal 26 adalah pajak penghasilan dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia dan diterima oleh wajib pajak luar negeri. Tarif umum PPh Pasal 26 sebesar 20% dari jumlah bruto. Jenis penghasilan yang dipotong PPh Pasal 26 meliputi 1. Dividen, 2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan. Ketiga, pengembalian utang. Keempat, royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubung dengan penggunaan harta. Kelima, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Keenam, hadiah dan penghargaan. 7, pensiun dan pembayaran berkala lainnya. 8, premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya. Dan atau 9, keuntungan karena pembebasan utang. Dari materi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan pelulusan pajak dalam tahun berjalan merupakan sistem pembayaran pajak secara angsuran atau pemotongan sebelum akhir tahun pajak untuk meringankan beban wajib pajak dan membantu penerimaan negara tetap stabil. Dalam pelaksanaannya, pajak penghasilan dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu PPh Pasal 21, 22, 23, 24, 25, dan 26, yang masing-masing memiliki objek, tarif, dan mekanisme pemungutan berbeda sesuai ketentuan perpajakan. Dengan adanya sistem tersebut, pemungutan pajak dalam berjalan lebih efektif, tertib, dan adil.
Oleh karena itu, pemahaman mengenai macam-macam pajak penghasilan sangat penting agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan mendukung pembangunan nasional. Sekian materi dari saya, terima kasih. Maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.